Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan, ada Putri Ardia Regita Ingkiriwang, ada Juan Carlos Sarayar, ada Juan Hart Barnabas Tuar, dan terakhir ada Patrick Juan Onibala. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah proses sistematis dalam mengumpulkan yang pertama informasi tentang sifat pekerjaan, yang kedua kualitas dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu pekerjaan, yang ketiga kemampuan fisik dan mental yang diperlukan untuk suatu pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan suatu pekerja. Yang kelima, kondisi dan lingkungan kerja untuk mendeskripsikan uraian tugas dan spesifikasi pekerjaan. Yang keenam, untuk rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedelapan, keselamatan karyawan. Dan yang terakhir, untuk membangun motivasi karyawan dan lain-lain. Proses ini digunakan untuk menentukan penempatan pekerjaan. Pengambilan keputusan di bidang ini dibagi oleh unit dan sumber daya manusia. Proses persetujuan internal khusus akan ditentukan oleh pimpinan organisasi unit. Analisis jabatan dan pekerjaan mendefinisikan organisasi pekerjaan dalam jenis pekerjaan. Ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi jalur kemajuan pekerjaan bagi karyawan yang tertarik untuk meningkatkan peluang mereka untuk kemajuan karir dan meningkatkan kompensasi. Yang berikutnya, tujuan analisis jabatan. Yang pertama ada perencanaan organisasi dan tenaga kerja. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga ada administrasi upah dan gaji. Yang keempat ada job re-engineering. Yang kelima ada pelatihan karyawan dan pengembangan manajemen. Dan yang terakhir, penilaian kinerja. Yang berikutnya adalah tips melakukan analisis jabatan yang tepat. Yang pertama, meninjau tanggung jawab pekerjaan karyawan saat ini. Yang kedua, melakukan riset internet dan melihat deskripsi pekerjaan sampel online atau offline yang menyoroti pekerjaan serupa. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan untuk mengisi posisi tersebut. Yang keempat, meneliti dan berbagi dengan perusahaan lain yang memiliki pekerjaan dan kebutuhan yang serupa. Dan yang kelima, mengartikulasikan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Peran analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Suatu pengetahuan eksplisit dan terperinci mengenai setiap jabatan sangatlah diperlukan, antara lain untuk keperluan yang pertama rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja, yang kedua menentukan besarnya upah, yang ketiga merancang jalur karir pekerja atau pegawai, yang keempat menetapkan beban kerja yang pantas dan adil, dan yang kelima merancang program pendidikan dan pelatihan yang efektif. Selain memberikan manfaat bagi organisasi, analisa jabatan juga bermanfaat bagi pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya. Dengan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang ia miliki, berarti para pegawai tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan merealisasikan potensinya seoptimal mungkin. Analisa jabatan dilakukan terutama untuk menyelidiki fungsi, peranan, dan tanggung jawab sesuatu jabatan. Hasil analisa jabatan ini akan memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab setiap pekerja. Pemakaian atau kegunaan analisa jabatan pada umumnya digunakan untuk yang pertama, kelembagaan atau organisasi dan perancang jabatan, yang diantaranya ada penyusunan organisasi baru, penyempurnaan organisasi yang sekarang, peninjauan kembali alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab tiap jabatan. Dan yang kedua, kepegawaian, yang diantaranya ada rekrutmen seleksi atau penempatan, penilaian jabatan atau evaluasi jabatan, penyusunan jenjang karir atau career planning, mutasi atau promosi atau rotasi, atau kaitannya erat dengan yang penyusunan jenjang karir tersebut yang tadi, dan yang terakhir ada program pelatihan. Lalu yang ketiga ada ketatalaksanaan.
yang diantaranya ada tata laksana dan tata kerja atau prosedur. Jadi sebenarnya yang dimanfaatkan dari suatu kegiatan analisis jabatan untuk hal atau kegiatan-kegiatan yang disebut dalam 1, 2, dan 3 adalah hasil yang diperoleh dari proses analisis jabatan. Hasil tersebut tiada lain dari data-data jabatan yang kemudian disusun secara sistematis dan terorganisir menjadi informasi jabatan. Uraian tentang informasi jabatan ini biasanya disebut uraian jabatan atau job description. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Spesifikasi atau persyaratan jabatan yaitu persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan, tapi dapat juga disusun secara terpisah. Beberapa hal yang pada umumnya dimasukkan dalam spesifikasi jabatan adalah yang pertama, persyaratan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja. Yang kedua, persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, persyaratan fisik dan mental. Dan yang keempat, persyaratan umur dan jenis kelamin. Berikutnya yaitu kegunaan analisa jabatan. Uraian jabatan dan spesifikasi jabatan sebagai hasil dari analisa jabatan mempunyai banyak manfaat antara lain. Kesatu, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Yang ketiga, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. Yang keempat, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan latihan. Yang kelima, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Yang keenam, untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Yang ketujuh, sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Berikutnya, pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan pada dasarnya adalah suatu proses pengumpulan, penelitian, penguraian data jabatan yang tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan dan perencanaan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Yang ketiga, tahap pengolahan data selanjutnya. Contoh studi kasus analisa jabatan. Studi kasus analisa jabatan terhadap kinerja karyawan bagi seksi operasional. Kinerja karyawan berpengaruh karena adanya target capaian sehingga karyawan melaksanakan job dengan sebaik mungkin untuk mencapai target tersebut serta pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan keahlian di bidang pekerjaan. Menurut Gray Dessler, seorang pekerja akan melaksanakan pekerjaan dengan baik apabila ia sadar atas tanggung jawab pekerjaan yang diembannya. Mangku Negara mendefinisikan kinerja karyawan. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Terima kasih.